Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Para penyihir itu dari arah manapun datang tidak akan pernah menang. Dan inna kaida syaitani kana dha'if. Bahwa gangguan setan itu lemah. Untuk menghancurkannya yang buhul luar yaitu dengan cara diambil dicari media fisiknya. Sedangkan buhul yang luar yang tidak kasat mata, cara menghancurkannya adalah hanya dengan kalau ada kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Para penyihir itu dari arah manapun datang tidak akan pernah menang. Dan inna kaida syaitani kana dha'if. Bahwa gangguan setan itu lemah. Entah dia bekerja sama dengan manusia atau perlawanan setan sendiri, itu lemah. Contoh, orang kena santet, orang nyantet itu tidak mudah. Dia harus punya media, yaitu kita istilahnya buhul. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran disebut uqad. Dan uqad ini sama-sama mantra tetapi istilahnya berbeda. Kalau mantra itu disebut ruqyah, roko atau ruko. Sedangkan mantra santet disebut nusroh atau asyuudah atau bisa kata lain sihir. Orang nyantet itu tidak sakti. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa mereka membutuhkan media. Nah, media nyantet itu ada dua. Maksud saya media untuk menyantet orang itu ada dua. Pertama yaitu sihir atau buhul luar, yaitu media santetnya dari luar. Semisal foto, semisal kain kafan, semisal kartu, pakai kartu, misal koin, misal tulang ayam, darah, dan seterusnya. Dan ada pula sihir-sihir yang makul, yang dari dalam, yaitu sihir-sihir yang sudah dikonsumsi oleh masyhur, oleh orang yang al-isabah bis-sihr, yang terkena sihir. Nah, kalau untuk menetralisir buhul dari luar, kita bisa secara manual. Dan sihir buhul luar itu ada dua, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Contoh, orang nyantet pakai media foto, ya kan? Nanti memang buhulnya di rumah dukun, tapi nanti secara gaib akan muncul tower-tower di sekitar rumah. Nah, tower ini adalah bagian dari buhul luar, tapi yang tidak kasat mata, tidak ada fisiknya. Yang kedua, ada buhul luar yang ada fisiknya, contoh tulang ayam. Untuk menghancurkannya, yang buhul luar yaitu dengan cara diambil dicari media fisiknya. Sedangkan buhul yang luar yang tidak kasat mata, cara menghancurkannya adalah hanya dengan disirami air asma, baca hamdalah, sholawat, ayat pembatal sihir, dan doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah air ini sebagai media penghancuran buhul-buhul yang berada di luar rumah hamba. Amin. Diulangi 3 kali, innama amruhu ila akhirih, tiupkan ke air, disiram pagi dan sore selama 1 minggu. Itu buhul luar. Dan masing-masing peruqyah ini beda secara power bacaannya. Maka saya sarankan bahwa untuk meruqyah itu supaya power kita ini lebih kuat, maka harus pertama husnudzon, yang kedua harus yakin. Bi husnudzon nikah alal Quran, kata Imam Ghazali. Jadi kalau mau ruqyah, mau sembuh cepat, ya harus husnudzon. Yang kedua
harus yakin, hakul yakin. Bagaimana kita meningkatkan yang ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin? Hanya dengan basmalah pun insya Allah bisa. Nah, seperti yang mana postingan di atas, bagaimana menghancurkan buhul-buhul sihir-sihir dengan buhul-buhul dalam, yaitu yang sudah dimakan atau diminum. Caranya gampang. Anda cukup siapkan air, ya kan? Yang bagus air zam-zam. Yang bagus, yang kedua adalah air hujan. Yang ketiga pokoknya air yang mengalir langsung dari sumbernya. Air atau air sumur di sumur. Kemudian bisa disinergikan, intinya adalah proses pendetoksifikasian penyakit di perut. Kemudian baca hamdalah, sholawat, ayat batal sihir. Air tersebut dikasih tergantung penyakitnya. Kalau pelet, jadi biasanya untuk sihir-sihir makul dan masyarab ini adalah sihir-sihir dengan tujuan ta'tiz zawaj, atau bisa jadi pelet, mahabbah, tiwalah. Nanti secara gaib dia akan terikat, ada ikatan di sini. Maka cara menghancurkannya adalah minumkan air tersebut. Caranya baca hamdalah, sholawat, kemudian doa batal sihir, minta doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah air ini. Air tersebut bisa dikasih kelor yang tentu sudah direbus berbentuk kapsul, atau serbuk bidara, atau habbatus sauda, terserah. 3 herbal tersebut insya Allah sudah cukup. Terus ya Allah jadikanlah ini sebagai penghancur buhul-buhul dalam perut tubuh hamba atau tubuh pasien hamba. Sebutkan namanya, amin. Diulang 3 kali. Terus innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Didetok terus kira-kira sampai 11 hari. Misalkan kena santet sehingga menyebabkan tidak punya keturunan, maka lakukan itu sampai tidak merasa muntah. Nah, kalau masih merasa muntah berarti ada indikasi tidak hanya sihir di dalam, berarti kamu diagnosanya keliru. Kemungkinan ada sihir buhul luar. Tapi cara mendetek menghancurkan buhul dalam itu seperti itu aja, pagi sore, dan lakukan minimal. Saya katakan harus minimal karena kalau sihir itu tergantung tahunnya. Kalau tahunnya sudah 5 tahun atau lebih, kemungkinan prosesnya tidak hanya 11 hari, bisa 1 bulan. Dan saya sudah praktekkan ini, dan kebanyakan insya Allah biidznillah Allah mengijabahi kesembuhannya. Demikian saya ijazahkan ini dengan kepada panjenengan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.